Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, pada kesempatan kali punika kita mboten nglajengaken pembahasan makna bacaan salat. Kita seringan inggih menika tasih babagan masalah salat. Inggih menika beberapa fadilah saking ibadah salat menika. Kesanipun kita tetap semangat anggiripun nindakaken kewajiban salat kita. Fadilah yang nomor sepindah, Rasulullah bersabda wonten setunggalipun hadis riwayat Imam Bukhari, fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma aryan la yadkhuluhu illa sha'imun. Ingkang maknanipun di dalam jannah ada 8 pintu jannah. Salah satu di antara pintu jannah namanya pintu royan, yang tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang rajin menjalankan ibadah siang. Kemudian di beberapa hadis yang lain, Rasulullah lebih terperinci menjelaskan tentang 8 pintu jannah. Para ulama kemudian memberikan hikmah kenapa ketika kaum muslimin masuk ke dalam jannah ternyata Allah menyediakan 8 pintu jannah. Tidak kemudian disediakan satu gerbang yang besar, tetapi sengaja dibuat 8 pintu jannah. Hikmahnya adalah karena seorang muslim ini pasti semangat dalam ibadah tertentu, tetapi mungkin lemah dalam ibadah yang lain. Maka kemudian Allah memberikan 8 pintu jannah. Masing-masing pintu adalah disyaratkan kepada orang yang rajin beramal tertentu. Contohnya adalah pintu royan hanya untuk orang yang rajin siang. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan salah satu pintu dari 8 pintu jannah namanya babus sholat, yaitu pintu sholat. Kemudian Rasul bersabda, faman kana min ahli sholat du'iya min babis sholat. Barang siapa yang seorang muslim rajin sholat, maka dia nanti dipanggil lewat pintu sholat. Makanya ini pintu sholat yang sangat mungkin bisa kita raih. Karena kalau kita ngejar pintu-pintu yang lain, mungkin tidak semuanya sanggup. Ada namanya babu sodako, pintu sodako. Tidak semua muslim sanggup menjalankannya. Ada lagi babu jihad, pintu jihad. Itu pun tidak semua muslim bisa menjalankan. Termasuk babul haji, pintu haji dan pintu-pintu yang lain. Tetapi kalau sudah pintu sholat, insya Allah setiap hari kita sudah menjalankan kewajiban sholat 5 kali sehari. Maka tinggal kita tingkatkan kualitas sholat kita, ditambah sholat sunnah yang lain, sehingga dari sisi rajin sholat mudah-mudahan kita sudah masuk kategori rajin sholat. Nanti tinggal kita tingkatkan kualitasnya, khususnya rukun wajib dan syaratnya kita tingkatkan, maka kita punya potensi besar untuk masuk jannah lewat pintu yang namanya babus sholat, yaitu pintu sholat. Ini adalah fadilah yang pertama. Maka nanti kita usahakan menjadikan amaliyah sholat ini sebagai salah satu amaliyah andalan yang lain. Mungkin kita diberikan nikmat oleh Allah unggul juga dalam masalah siang, maka berarti nanti kita bisa dipanggil lewat 2 pintu jannah, pintu sholat dan pintu siang. Atau mungkin kita juga unggul dalam masalah pintu yang lain, yaitu pintu sedekah misalnya, berarti ada peluang tambahan. Tetapi sebagaimana kata Imam Malik, inna woha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah itu ketika membagi potensi amal masing-masing manusia, itu seperti Allah membagi rezeki masing-masing manusia. Masing-masing manusia berbeda-beda. Maka tinggal kita tingkatkan potensi amal unggulan kita
sehingga ada harapan paling tidak dipanggil lewat salah satu pintu jannah. Dan insya Allah salah satu pintu yang potensial untuk kita masuki adalah lewat pintu sholat ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, fadilah yang kedua adalah bahwa selama kita masih mau menjalankan kewajiban sholat 5 kali sehari, maka Rasulullah pernah mengisahkan dalam salah satu hadis beliau kepada Abu Hurairah. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahkan muttafaqun alaih. Rasul berkata, "Ara'aitum law anna naharun bagi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan." Wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau ada satu rumah yang di dekat pintu rumah ini ada sebuah sungai, sehingga pemilik rumah ini mandi dari air sungai 5 kali sehari? Maka kuludha dikayuk min daruri. Menurut kalian, pemilik rumah ini kondisi badannya masih ada kotoran atau tidak? Karena dia setiap hari mandi 5 kali sehari dari sungai yang ada di dekat pintu rumahnya. Maka para sahabat menjawab, qalu la yubqi min darurihi sayyan. Ya Rasul, orang ini sudah tidak punya kotoran sama sekali karena dia mandi 5 kali sehari dari sungai yang ada di dekat pintu rumahnya. Maka Rasul mengatakan, fadzalika mislus sholawatil khamsi yang fuwahu biha al-khataya. Maka demikianlah permisalan sholat 5 kali sehari. Kalau kalian mau mengerjakan sholat 5 kali sehari, maka sholat itu akan menghapus dosa-dosa kalian semuanya. Maka kewajiban sholat 5 kali sehari salah satu fungsinya adalah membersihkan dosa-dosa yang masih menempel dalam tubuh kita. Suatu ketika ada seorang sahabat yang baru saja masuk Islam, langsung diperintah oleh Rasul untuk menjalankan sholat 5 kali sehari. Kendalanya adalah karena beliau ini baru masuk Islam, tidak mengerti dan tidak apa bacaan sholat. Maka Rasul cukup memerintahkan kepada beliau sepanjang sholat cukup membaca tasbih saja. Maka begitu juga kalau hari ini ada di antara kita atau saudara kita pengen sholat tetapi tidak tahu cara sholat. Yang penting mau tunduk kepada Allah, berdiri di hadapan Allah, rukuk sujud di hadapan Allah, perkara bacaan sebisanya saja. Mungkin sepanjang sholat hanya membaca subhanallah, sholatnya sah karena memang kata Rasulullah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Kalau semaksimalnya baru bisa subhanallah, maka kondisi sementara sholatnya tetap sah. Apalagi nanti bisa bergabung kepada sholat jamaah, maka bacaan imam mudah-mudahan sudah mencukupi bacaan makmum sambil nanti berjalan, sambil nanti belajar. Insya Allah lama-lama dimudahkan Allah untuk bisa menghafal bacaan sholat. Jangan sampai kalah dengan iblis. Kesalahan iblis ketika dikeluarkan Allah dari jannah adalah dia mau sujud kepada Allah tetapi tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Karena zaman saat itu orang boleh sujud kepada orang lain dalam rangka taat kepada Allah. Kesalahan iblis adalah tidak mau sujud kepada Adam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Tetapi iblis ini masih mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hari ini ada orang yang tidak mau sujud langsung di hadapan Allah, di satu sisi ini dia kalah dengan iblis Allah. Ini faedah yang kedua, agar dosa-dosa yang masih tersisa dalam tubuh kita bisa terbebas dengan cara kita rutin menjalankan sholat 5 kali sehari. Kemudian jamaah sholat isya rahimakumullah, fadilah yang ketiga adalah bahwa sholat itu sebagai proteksi diri kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Inna sesungguhnya ini menunjukkan bahwa janji Allah pasti terbukti bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Tetapi masalahnya ketika Allah menyebutkan as-sholata itu
itu disebutkan dengan alif lam di awal, yaitu as-sholat. Bedanya sholat tanpa alif lam dengan alif lam adalah kalau Allah misalnya sebut inna sholata tanpa alif lam, itu berarti yang penting sholat, maka sholat itu dapat mencegah dari fasa dan munkar. Tetapi kalau disebut as-sholat pakai alif lam, itu berarti sholat tertentu, sholat yang betul-betul khusyuk, sholat yang betul-betul memenuhi rukun syarat dan wajibnya. Maka inna sholata, dan Allah pasti bahwa sholat itu dapat mencegah fasa dan munkar dengan catatan memang sholatnya sholat yang berkualitas. Kalau sudah berkualitas, maka dampak dari sholat itu adalah tanda anil fahsya'i wal munkar. Kita akan terprotek dari mengerjakan perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu adalah seluruh kemaksiatan yang menjurus kepada syahwat seksual, pornografi, pornoaksi dan sebagainya. Ini namanya fahsya. Sementara munkar adalah kemungkaran selain itu yang diingkari oleh fitrah manusia. Mungkin dia mengikuti nafsu perutnya, nafsu akalnya dan sebagainya. Maka sepanjang kita sholat kita belum berkualitas, mungkin pencegahan kepada fahsya dan munkar mungkin belum maksimal. Solusinya adalah kita tetap sholat. Besok masalah kita tetap sholat lagi untuk mengimbangi fahsya dan munkar. Kenapa? Karena kalau seorang muslim merasa belum bisa meninggalkan fahsya dan munkar, kemudian juga meninggalkan sholat, maka kesalahannya double. Bahkan meninggalkan sholat itu kejahatan yang lebih berat daripada tindakan fahsya dan munkar. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, tidak ada kemaksiatan yang lebih berat dosanya daripada meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu kejahatan yang berat yang hanya bisa dikalahkan oleh kejahatan berupa kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun hanya membunuh, kalaupun hanya korupsi, kalaupun hanya berzina dan sebagainya, itu kan dosa besar. Tetapi masih lebih besar dosanya kalau dibandingkan dengan dosa pelanggaran tidak mau menjalankan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 fadilah dari sholat. Di antaranya adalah dengan sholat kita yang rutin 5 kali sehari. Mudah-mudahan kita nanti dibukakan pintu jannah, yaitu batu sholat, pintu sholat. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan sholat yang kita kerjakan tadi, kita juga akan mendapat satu fadilah yang lain, bahwasanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir juga dapat fadilah kita terjaga dengan wasilah sholat, terjaga dari kemaksiatan berupa fahsya dan munkar. Yang penting kita harus komitmen bahwa sholat selalu melekat pada diri kita sampai ada satu kaidah fikih, la tusqatus sholatu madama akluhuma. Kewajiban sholat tidak akan gugur sepanjang akal manusia itu masih menempel pada tubuhnya. Maka selama kita belum hilang akal, kalaupun hanya sakit, kalaupun hanya tidak bisa duduk dari tempat tidur, kalaupun hanya bisa berbaring saja, selama akal kita masih, maka sepanjang itu kita masih wajib untuk